Apakah saudara pengikut Tuhan yang sejati? Apakah saudara pelayan Tuhan yang setia? Apakah saudara berani mengambil resiko dalam mengikut Tuhan? Bahkan apakah saudara berani mati demi Tuhan? Mari, saat ini kita mau mendapatkan jawaban dan belajar dari firman Tuhan. Saya percaya kita akan mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini. Engkau berikan kesempatan buat kami untuk bersekutu bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang kami percaya firman itu kekuatan buat kami, firman itu yang menghiburkan kami, firman itu yang memotivasikan kami dan menguatkan iman kami, terlebih menghadapi situasi dan keadaan virus COVID-19 ini. Kami tahu bahwa kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, bicara buat kami lewat firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami mau diberkati dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita masih dalam tema yang sama di bulan Mei ini, yaitu iman yang mengalahkan dunia. Kita sudah belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita sudah belajar juga dari Yusuf, bagaimana mereka mempertahankan iman mereka, ya, sampai mereka dapat mengalahkan segala keinginan-keinginan daging mereka, keinginan-keinginan mata mereka, dan keangkuhan hidup. Maka saat ini kita akan belajar lagi dari satu pribadi di mana imannya sungguh luar biasa, iman yang siap menanggung resiko atau siap atau berani mati bagi Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita dalam satu ayat saja. Baik, kita akan baca di dalam Ester, kitab Ester, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Oh, luar biasa ini iman yang dimiliki oleh Ester ini. Iman yang siap menanggung resiko, iman yang berani mati bagi Tuhan. Semua orang ingin merasa aman, tentram. Tapi keamanan dalam hidup ini tak dapat memberikan jaminan. Ya, biasanya orang merasa aman kalau dia memiliki harta yang banyak, aman, tentram. Ya, kalau dia memiliki kedudukan yang tinggi, berpikir, wah, dia aman dan tentram. Kalau kita juga perempuan, kalau kita merasa kita cantik, wah, kalau kita sudah dandan berpakaian, kita pikir kita aman, tentram. Ya. Bahkan mungkin kalau laki-laki dia rasa cakep, maco, dia pikir dia aman. Ya. Nah, inilah rasa aman yang ada dalam hidup kita yang tidak dapat memberikan jaminan, kecuali kita melandaskan keamanan kita kepada Allah dan firman-Nya yang tidak pernah berubah. Kita belajar dari kehidupan Ester. Siapa yang tidak kenal Ester? Ester adalah wanita yang cantik. Oleh karena kecantikan dan karakternya, membuat si Raja Ahasveros, Raja Persia itu, jatuh hati dan menjadikan Ester sebagai istrinya. Sebagai istri raja, pasti dong dia enak. Ya, hidupnya enak. Karena sebagai ratu,
pasti kecantikannya semakin luar biasa, ya, karena kecantikannya itu dijaga, dipelihara, dirawat. Bahkan kedudukan dan semua apa yang dia miliki, secara manusia dia aman, ya. Secara pikiran manusia, wah amanlah dia, ada di tengah-tengah istana, mempunyai dayang-dayang, mempunyai bodyguard mungkin, ya, mempunyai pengawal-pengawal, aman, ya. Tapi ternyata posisinya sebagai ratu pun tetap tidak aman. Mengapa? Sebab ada peraturan ketat dalam istana raja, di mana setiap laki-laki ataupun perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tidak dipanggil, maka hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Itu dalam Efesus 4 ayat 11. Dan hanya kepada orang yang raja mengulurkan tongkat emasnya yang akan hidup. Tidak terkecuali walaupun Ester adalah ratu dan ikut memiliki sebagian dari kekuasaan dan kekayaan raja, tetap ia tidak aman. Inilah masalahnya. Karena ada satu peristiwa penting di mana Ester harus mengambil keputusan yang sangat beresiko untuk bertemu dengan raja, karena ia mendengar dari sepupunya yang namanya Mordekai bahwa orang-orang Yahudi yang tersebar di kerajaan Persia itu atas hasutan daripada Haman kepada raja, mereka harus dibinasakan. Gara-garanya karena Mordekai tidak mau berlutut dan sujud kepada Haman yang baru diangkat, ya, menjadi orang yang dipilih raja, menjadi orang yang petinggi, ya, mewakili raja, ya. Mordekai tidak mau berlutut dan sujud. Kenapa? Karena dia pikir kalau dia berlutut dan sujud kepada Haman itu sama saja dia berlutut kepada Allah yang mereka sembah. Ya, anehnya luar biasa untuk kitab, khususnya kitab Ester, di situ tidak ada kata Allah, ya, Tuhan di situ. Tapi semua cerita dan semua peristiwa-peristiwa yang dicatat di situ mengenai Ester dan Mordekai itu menunjukkan, itu mengarah kepada Allah yang mereka sembah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Luar biasa, ya. Nah, gara-gara Mordekai tidak mau berlutut dan sujud kepada Haman ini, maka itu menimbulkan amarah yang besar di dalam diri Haman, sehingga dia mengusulkan kepada raja, ya, supaya semua orang-orang orang-orang Yahudi yang tersebar di kerajaan Persia ini, supaya mereka dibunuh karena mereka mempunyai kepercayaan sendiri, ya, yang berbeda dengan apa yang dipercayai oleh orang-orang Persia. Ya, akhirnya raja memutuskan apa yang diusulkan oleh Haman untuk dilaksanakan. Itulah yang menjadi masalah. Ester harus memilih, ya. Kalau dia diam saja, ya, kalau dia diam saja tidak menanggapi usulan daripada Mordekai supaya dia pergi menghadap kepada raja dan memohon karunia raja supaya ia membela bangsanya di hadapan raja, ya. Kalau dia diam saja dan tidak menanggapi hal itu, dia pikir bahwa dia, keluarganya, bangsanya juga pasti mati.
Tapi kalau juga dia ikutin usulan Mordekai untuk menghadap raja, ya, memohon karunia raja, itu pun dia pasti mati. Ya, ngikutin Mordekai, usulan Mordekai atau tidak mengikuti usulan Mordekai, dia berpikir pasti mati. Dia, keluarganya, bangsanya pasti mati. Sulit, ya, buat kita manusia, ya, untuk mengambil keputusan, ya, untuk mengambil resiko ini sulit. Tapi Esther tahu betul apa yang harus dia lakukan, dan dia tahu bahwa hal ini berisiko. Ia kehilangan nyawanya. Tapi akhirnya Esther memutuskan untuk menghadap raja. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Esther 4 ayat 16 bagian C. Dia katakan, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Inilah iman yang mengalahkan dunia. Iman yang siap menanggung risiko, berani mati bagi Tuhan dan kebenaran. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, gak gampang. Ya. Sudah berapa lama kita mengikut Tuhan? Sudah berapa lama kita melayani Tuhan? Sudah berapa lama, berapa banyak kebenaran firman yang kita dengar, yang kita baca, yang kita renungkan. Ya. Seharusnya itu akan membangkitkan iman kita, ya. Iman yang berani mengambil resiko, iman yang berani mati bagi Tuhan. Tapi mampukah kita melakukan semua itu? Ya. Kebanyakan kita berpikir dulu untuk keamanan kita. Kita takut untuk mengambil resiko. Tapi kita belajar dari Esther. Dia berani mengambil resiko. Itulah iman yang mengalahkan dunia. Berani mengambil resiko. Berani mati bagi Tuhan dan kebenaran. Ini yang penting sekali buat kita saat-saat ini. Semakin kesini kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini semakin banyak tantangan. Semakin banyak hal-hal yang menuntut kita untuk mengambil resiko, ya, sebagai orang yang percaya. Ya. Kita tinggal memilih, ya. Kita mau melakukan kebenaran dan kita masuk dalam kerajaan surga, atau kita melanggar, ya. Kita tidak mau mengambil resiko. Akibatnya apa? Kita tahu itu. Tapi mari kita belajar dari Esther. Dia berani mengambil resiko. Itulah iman yang mengalahkan dunia. Berani mengambil resiko. Kalau Sadrak, Mesak, Abednego, ya, iman mereka yang mengalahkan dunia, ya, dikatakan mereka percaya, taat kepada Tuhan tanpa syarat. Haleluya. Kalau Esther imannya, ya, berani menanggung resiko, berani mengambil resiko, berani mati bagi Tuhan. Nah, apa yang dia lakukan? Ya, gak gampang. Gak seperti cuman, wah, saya berani mati. Kalau saya kalau harus mati, ya aku mati. Tetapi ada sesuatu, dia membutuhkan sesuatu untuk supaya iman yang dia lepaskan itu betul-betul, ya, tidak menekan dia, tidak menjatuhkan dia, tetapi itu memberikan satu semangat yang luar biasa. Itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupannya. Dia tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Itu sebabnya ia mempersiapkan dirinya dengan mengumpulkan dukungan dan berpuasa. Ya, dia tahu dengan dia kekuatan sendiri dia tidak mampu. Sama dengan kita, ya. Kalau cuma kita, kekuatan kita, oh saya berani, saya mau ambil risiko. Tidak ada dukungan. Kalau tidak ada dukungan, ya, minimal kita doa dan puasa. Ada firman Tuhan yang kita pegang menjadi kekuatan
kita, sehingga ketika kita mengambil keputusan, walaupun itu mempunyai risiko yang besar, kita tetap kuat, kita tetap penuh dengan sukacita, tetap semangat. Ya. Esther, ya, di dalam ayat 16 dia katakan, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Wow, dia membutuhkan dukungan, kekuatan, ya. Ketika kita menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak halangan, rintangan, menantang iman kita, menguji iman kita, kita tahu kita membutuhkan dukungan. Kita perlu orang-orang yang ada di sekeliling kita yang dapat mendukung. Keluarga kita kah? Teman dekat kita kah? Suami kita kah? Atau istri kita, orang tua kita, anak kita, rekan-rekan sekerja kita, jemaat Tuhan. Kita minta dukungan. Sama seperti Esther, dia minta dukungan dari orang-orang bangsanya yang ada di sekelilingnya, supaya mengambil waktu untuk doa dan puasa. Tidak makan dan tidak minum, saudara. Ya. Dan dia dengan cara itu menunjukkan bahwa dia mempercayakan keamanannya, keamanan keluarganya, keamanan bangsanya itu hanya kepada Allah, bukan kepada raja. Haleluya. Kepada Allah, sebab dia tahu menghadap raja itu risiko, ya, mati, ya. Tapi dia mengandalkan keamanannya kepada Allah. Itu sebabnya dia minta dukungan, dia berdoa dan berpuasa, ya. Dan kalau bukan Tuhan, ya, yang menyertai dia, pasti dia mati, ya. Tapi kita lihat, dia ambil risiko karena dia menyerahkan keamanan dirinya, keamanan keluarganya, keamanan bangsanya hanya kepada Allah. Haleluya. Dan apa akibatnya? Ya, ya, dia datang menghadap raja. Ya, dia datang menghadap raja karena sudah didukung dengan doa dan puasa dan kepercayaannya kepada Allah. Maka ketika dia menghadap raja, walaupun dibilang sudah 30 hari ini saya tidak dipanggil oleh raja, tapi saat itu dia datang, ya. Dan karena sudah menyerahkan keamanannya kepada Allah, maka ketika dia datang kepada raja, maka raja mengulurkan tongkat emasnya dan bertanya, apa yang engkau butuhkan? Luar biasa. Apa maksud kedatanganmu? Ada apakah? Luar biasa. Di situ kemenangan luar biasa. Dia mengalahkan dunia itu. Ya, akhirnya raja, ya, raja menolong dia. Raja mendengar kerinduannya. Akhirnya dia selamat, keluarganya selamat, bahkan bangsanya selamat. Yang binasa, yang mati, yang digantung adalah Haman sendiri, yang mengusulkan undang-undang untuk membunuh semua orang-orang Yahudi saat itu. Puji nama Tuhan. Kita seharusnya memiliki iman seperti Esther dan komitmen yang sama untuk melakukan yang benar, walaupun ada konsekuensi-konsekuensi yang kemungkinan menimpa hidup kita. Inilah iman yang mengalahkan dunia. Iman siap menanggung risiko, berani mati bagi Tuhan. Ketika kita menghadapi tugas pekerjaan, pelayanan, atau menghadapi situasi dan keadaan yang sulit dan berbahaya, bertindaklah dengan yakin seperti Esther, bahwa hanyalah Allah yang dapat memberi keamanan dan keselamatan kepada kita semua. Haleluya, haleluya. Inilah iman yang mengalahkan dunia. Iman yang berani mati.
iman yang mau menanggung risiko. Karena kita percaya kepada Allah yang memberikan keamanan buat kita. Bapak, Ibu, ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengajar kita semua. Ya, ketika kita diperhadapkan dengan perkara-perkara yang sukar dan sulit, ya, dan kita harus membuat satu pilihan. Jangan lupakan Tuhan. Dia Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang berkuasa untuk menolong kita. Datang kepada Tuhan. Hanya Dia yang bisa memberikan rasa aman dalam kehidupan kita, di dalam jiwa kita. Apapun hal-hal yang kita hadapi, datang kepada Tuhan. Hadapi semua itu. Siap mengambil resiko. Kalaupun kita harus mati, kita mati bagi Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kita aman. Kita tahu kemana kita akan pergi. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan mengajar kita. Tetap doa dan berpuasa. Ada 10 hari ke depan yang kita nantikan untuk hari pencurahan Roh Kudus. Mari eratkan tali persekutuan kita dengan Tuhan. Minta kuasa Roh Kudus turun, membakar kembali semangat kita, iman kita, untuk dipacu kembali, sehingga kita berani untuk mengambil resiko, berani mati bagi Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi, kita tidak takut, kita tidak khawatir, kita tidak gentar, kita tidak ciut, tapi kita akan semakin dibangkitkan oleh Tuhan, dibangun iman kita. Hadapi semua itu sebab kita tahu bahwa kita pasti menang. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Kita mau berani ambil risiko bagi Tuhan. Kita mau berani mati bagi Tuhan. Mari pererat hubungan kita dengan Tuhan. Percaya bahwa hanya Yesus yang memberikan keamanan dalam hidup kita. Bahwa kita perlu dukungan dari orang-orang sekitar kita. Dengan doa-doa mereka. Bahkan kita berpuasa supaya kita bisa melihat iman kita memberi kemenangan yang luar biasa. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan memberikan lagi firman Tuhan buat kami. Bahwa tidak ada sesuatu yang terlalu sulit dan sukar bagi Tuhan untuk menolong kami. Ketika kami mempertahankan iman kami, percaya kami kepada Tuhan, bahkan ketika kami berani mengambil risiko, bahkan kami berani menyatakan bahwa kami berani mati bagi Tuhan dan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Kami tahu iblis tidak senang dengan komitmen kami. Dia coba dengan berbagai macam cara untuk melemahkan kami, untuk menggagalkan keyakinan kami. Tapi kami tahu kami tidak sendirian. Kami percaya Tuhan di pihak kami, Tuhan yang akan membela kami, Tuhan yang akan menolong kami. Dan kami yakin bahwa kekuatan Tuhan melebihi kekuatan apapun di bawah kolong langit ini. Kekuatan Tuhan melebihi daripada kekuatan-kekuatan roh penguasa udara. Oleh sebab itu Tuhan hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Ketika mereka mengalami kesulitan dalam hidup. Banyak tawaran-tawaran dari dunia ini yang coba membelokkan iman mereka. Hamba berdoa kiranya mereka dapat mempertahankan iman mereka. Iman yang mengalahkan dunia. Iman yang berani menanggung resiko. Iman yang berani mati bagi Tuhan. Kami tetap pertahankan iman kami. Tetap percaya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan kuatkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Mampukan mereka Tuhan. Supaya mereka tetap tekun dan setia dalam mengiring Tuhan. Apapun yang mereka hadapi. Dalam pekerjaan yang sulit, keadaan-keadaan yang sulit, bahkan dalam pelayanan pun begitu banyak tantangan yang sukar dan sulit, bahkan seringkali mungkin menuntut nyawa kami. Tapi biarlah iman kami tetap kuat. Kami tetap berani menanggung atau mengambil risiko. Kami berani mati bagi Tuhan. Kalau karena Engkau nyawa kami binasa, itu akan mendatangkan sukacita yang besar. Kami tahu bahwa Engkau akan membawa kami ke tempat yang nyaman, ke tempat yang indah, ke tempat yang kekal, yaitu surga yang mulia. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau tolong kami semua supaya kami tetap setia dalam mengiring Tuhan. Kami tetap terus memandang kepada Tuhan, percaya sepenuhnya bahwa keamanan itu hanya datangnya daripada Tuhan. Keselamatan itu hanya datangnya daripada-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain. Kami tidak bisa berlindung dari harta kami, karena itu bisa habis lenyap. Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami, karena kami sangat terbatas. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa dan menyerahkan setiap pribadi jemaat-Mu Tuhan, keluarga mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, bahkan setiap pergumulan mereka. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong, Tuhan sendiri yang akan menuntun, Tuhan sendiri yang akan menyertai. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Janji-Mu bahwa Engkau selalu ada buat kami, siap sedia untuk menolong kami, dan siap sedia untuk memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah dan terus akan memberkati hidup kami dengan segala berkat surgawi, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa tinggal dan menyertai kita sekalian sepanjang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Semua yang percaya sama-sama kita katakan
Amin. Kita berdoa terus supaya masa-masa COVID-19 ini boleh berlalu, dan dengan pertolongan Tuhan secepatnya kita bisa bersekutu bersama-sama di gereja. Kalau bisa bulan Juni, puji Tuhan. Saya percaya kita semua sedang merindukan kita untuk kumpul bersama, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Berdoa saja, dan kita tetap menjaga kesehatan kita. Sampai kita ketemu, kita penuh dengan sukacita. Dan jangan lupa, ada 9 hari ke depan, kita berdoa untuk menanti hari pencurahan Roh Kudus. Saudara yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, minta lagi pengurapan yang baru turun dalam kehidupan kita. Dan saudara yang belum dibaptis, jangan putus asa, tetap berdoa dan minta. Di mana saja saudara berada, dengan iman, kalau Tuhan memberi, Tuhan akan berikan itu buat saudara semuanya. Oleh sebab itu, kita tahu bahwa betapa pentingnya, betapa bermanfaatnya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita saat-saat ini. Oleh sebab itu, biarlah kita minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus itu memenuhi setiap hati dan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu nanti. Tuhan berkati.